Apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, thank you ya beb. Nah jadi setiap hari jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan ya dengan cara minum air putih yang cukup. Nah akhir-akhir ini tuh beb ya, cuaca itu nggak bagus ya, terkadang hujan, nah terkadang panas gitu kan. Nah yang harus kalian jaga itu adalah kurangi minum air es, dan kalau bisa setiap hari itu minum air hangat ya beb ya, karena air hangat itu bagus buat tenggorokan dan buat tubuh kita. Jika kalian selalu minum air es, maka tenggorokan kalian itu akan sakit di bawah telan ya beb ya. Nah badan juga tidak fit. Nah jangan lupa juga makan sayur yang banyak, berolahraga dan berjemur di pagi hari. Nah sesuai dengan judul konten saya, jangan lakukan hal ini jika temanmu lagi curhat. Nah jadi beb, di saat ada seseorang atau teman sahabat kita yang curhat kepada kita, kita juga harus melakukan hal-hal ini agar teman yang curhat itu tidak jadi baper dengan kita. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Jadi di saat orang curhat dengan kita, hal yang tidak boleh kita lakukan itu yang pertama adalah menghakimi. Yang namanya orang punya masalah itu mereka butuh disupport, bukan langsung disalahin. Nah jadi kalau teman sahabat ada yang curhat ke kita, itu kita nggak boleh menghakimi secara sepihak ya beb ya, karena coba itu dibalikan ke kita. Misalnya kita itu pengen curhat dengan seseorang, aturnya kita ingin diberi support gitu, tetapi kalian malah menghakimi yang negatif gitu. Bukannya hati teman kalian itu makin semangat gitu, malah hatinya itu makin down ya beb ya. Nah yang begitu nggak boleh menghakimi. Nah yang kedua itu memotong pembicaraan. Yang seperti ini memang tidak enak. Pernah nggak sih ketika kamu lagi berbicara, terus tiba-tiba pembicaraan kamu itu dipotong? Apalagi ini lagi curhat, terus tiba-tiba di tengah pembicaraan langsung dipotong. Biarkan dia mencurahkan isi hatinya terlebih dahulu sampai selesai ya, maksudnya ya beb. Jadi jika dia sudah mencurahkan isi hatinya sampai selesai, maka hatinya itu akan plong, kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga itu jangan langsung menasihati. Kalau ada yang curhat itu, urutannya yang benar itu seperti ini ya beb. Dengarkan, tenangkan, support, kasih tahu solusinya dengan benar dan lembut tentunya. Nah yang keempat itu nggak fokus. Nah kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan nggak fokus itu? Jika ada yang curhat ke kamu, itu tandanya dia itu sangat mempercayai kamu. Jadi kamunya itu harus fokus dengannya. Jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas lainnya. Dia akan merasa kalau kamu itu akan mengabaikannya. Jadi contohnya itu seperti ini ya beb ya. Jika ada teman yang curhat ke kita, nah usahakan kamu itu tetap fokus ke dirinya. Kamu sambil menatap matanya sambil juga melihat wajahnya. Jadi fokuskan melihat yang seperti itu sampai dia menyelesaikan curhatannya sampai selesai, sampai hatinya plong. Nah jadi tidak dibenarkan di saat teman kamu lagi curhat, kamu itu sambil main HP, kamu sambil melakukan aktivitas lain seperti main game gitu. Apalagi mata kamu itu tidak melihat matanya atau tidak melihat wajahnya. Nah yang begitu nggak boleh kalau bisa ya beb ya, kurang lebih seperti itu. Nah yang kelima itu menganggap remeh. Ya elah baru masalah gitu doang sudah nangis.
Nah, jangan sampai kamu mengeluarkan statement yang seperti tadi ya Beb ya. Karena mental setiap orang itu sangat berbeda-beda. Jadi mental orang itu nggak sama. Jadi sebagai pendengar yang baik, kamu harus belajar menerima kondisi orang lain. Dan jangan pernah kamu membandingkan kondisimu gitu ya Beb ya. Kondisi kita sama kondisi A, B, C itu nggak sama, jadi nggak boleh seperti itu. Nah, yang keenam itu jangan memaksakan saran. Ini juga sama, jangan memberikan saran yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Jika kamu tidak mempunyai saran yang baik, lebih baik cukup tenangkan dia dan buatlah dia happy. Jangan sampai saran yang kamu beritahu malah memperkeruh masalahnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya Beb ya. Jika temanmu itu punya masalah terus dia curhat, dan misalnya ini kamu tidak menemukan solusi atau jawaban atas permasalahannya, nah lebih baik kamu itu diam. Nah, diam, tetapi kamu buat cara lain bagaimana temenmu itu biar happy. Tidaknya kamu itu ajak dia makan gitu kan, atau kamu menghibur dia gitu kan, ya pokoknya apa aja asal membuat hati dia happy. Nah, tetapi jika kamu menemukan solusi atau jawaban yang baik, nah itu boleh kamu utarakan. Tetapi jika tidak punya jawaban yang baik, ya nggak boleh ya Beb ya. Nanti yang ada masalahnya itu malah makin runyam gitu ya. Dia tidak menemukan jawaban yang tepat gitu. Pertanyaannya, dari keenam kesalahan barusan, menghakimi, memotong pembicaraan, jangan langsung nasihati, nggak fokus, menganggap remeh, jangan memaksakan saran. Kamu sudah melakukan kesalahan yang mana kira-kira? Coba komen. Nah, itu tadi ya Beb ya, share saya mengenai jangan lakukan hal ini jika temanmu lagi curhat. Nah, semoga kalian paham. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya.